Sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Yatma semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Atau mau sharing-sharing, silakan gabung di link Zoom yang ada atau kasih jejak di kolom komentar ya, barangkali ada pertanyaan. Nah, mengapa kita semua yakin ya doa ibu punya peranan yang cukup penting dalam kesuksesan kita semua, dalam keberhasilan, dalam capaian-capaian karir yang kita peroleh selama ini ya. Karena kata Allah juga demikian bahwa doa ibu ya adalah jalan ya untuk memuluskan karir-karir kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Dahroni? Alhamdulillah sehat, Bu. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi, Bu, melakukan agenda rutin kita. Insya Allah teman-teman netizen, warganet dimanapun berada, setiap Senin dan Kamis pekan keempat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai, saya ada agenda bincang santuy ya bersama Ibu Suryani dan Bu Ismi ya. Mana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kita sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Kita pindah channel nih, Bu, karena IG dari evaluasi kami ada butuh sinyal yang kuat ya. Dan insya Allah nanti kita akan relay di IG juga perbincangan kita, live streaming video podcast di Raja Dahroni Channel. Nah, Bu, kita tentu kan sepakat, Bu, bahwa kesuksesan atau ketercapaian ya yang kita raih selama ini, prestasi demi prestasi, karir demi karir, ada peran yang krusial, yaitu adalah peran seorang ibu ya. Nah, mungkin karena kan Bu Ismi sudah sudah menjadi seorang ibu dan dilahirkan oleh seorang ibu, tentu kita berbagi cerita, Bu. Nah, bagaimana mungkin yang Ibu kita bicarakan dulu lah sebelum Ibu menceritakan sekarang menjadi seorang ibu, tapi sebelumnya karir Ibu seperti sekarang ini, sejauh mana peran bundanya ya yang telah melahirkan seorang ibu yang bernama Ismiati gitu ya. Gimana, Bu, mungkin sharing-sharing di awal, mungkin mendeskripsikan bagaimana kisah perjalanan pengalaman Ibu dan doa ibunda, Bu. Silakan. Oke, jadi betul kata Bang Dahroni ya, bahwa suksesan seorang anak tak lepas dari seorang ibu. Jadi kalau ada anak yang hebat, sebetulnya memang itu cerminan dari ibu yang hebat ya. Terus mungkin saya pribadi, mungkin pada titik hari ini, pada titik ini semua tentu saja atas peran orang tua. Pertama, tentu sejak dari kandungan kita sudah, kalau bahasa Jawanya itu digadang-gadang ya, didoakan untuk menjadi anak yang baik, anak yang salihah, anak yang berguna ya untuk agama juga. Gitu. Jadi dari mungkin sebelum lahir, orang tua kita bercerita tuh mana mendoakan kita. Juga tak lepas juga dari didikan orang tua sejak kecil. Saya adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Nah, jadi saya adalah anak bungsu ya, anak bontot ya. Sama saya, Bu, bungsu juga, Bu. Tadi dari 4 bersaudara. Saya dari 6 bersaudara. Dan itu ada sedikit perbedaan barangkali ya dengan anak bungsu itu, di mana menjadi tumpuan perhatian selain orang tua juga dari kakak-kakaknya gitu ya. Dan alhamdulillah punya saudara-saudara yang baik yang selain selain juga menemani bermain, juga membantu orang tua kita untuk menjaga kita juga, karena jarak dari anak pertama ke anak ke-6 ini kan lumayan jauh. Jadi banyak juga peran kakak-kakak untuk membantu mendidik, khususnya memberikan arahan dan membimbing dalam pergaulan, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita selamat ya. Jadi orang tua sudah mendidik
dalam fitrah alhamdulillah, sehingga hari ini kita dalam kondisi yang seperti ini. Nah, ini tentu saja hal yang harus nantiasa kita ingat gitu ya. Kita ingat dan termasuk dulu kan saya sebetulnya kan calon ASN gitu ya. Ketika kemudian memutuskan untuk resign itu ya mungkin sempat sedikit agak mengecewakan orang tua, tapi kemudian dengan ridhonya kita minta izin yang akhirnya alhamdulillah insyaallah ridho, dan akhirnya kita menapak jalan hidup menjadi lebih mudah dengan ridho orang tua, karena memang semua yang sudah dirintis oleh orang tua itu dia bekasnya dari kita gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang sampai saat ini masih diingat, dipegang sebagai pedoman buat kita, karena memang ternyata apa yang dinasihatkan beliau ketika dia masih ada gitu ya, itu betul gitu, ternyata harus diaplikasikan pada hari ini. Nah, jadi kalau saya hari ini seperti ini, ada sebagian besarnya adalah cerminan dari orang tua, khususnya ibu ya, ibu yang setiap hari mendoakan sholat duha khusus untuk anak-anaknya, berpuasa untuk kesuksesan anaknya. Luar biasa lah, alhamdulillah dikasih ibu yang luar biasa sehingga hari ini seperti ini. Gitu Bang Nurani. Oke. Baik warganet, Bu Ismi ini adalah anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Nah, saya tadi yang menarik yang perlu underline itu kan dari pembicaraan sebelumnya kan Ibu adalah seorang ASN yang kemudian resign sejak awal gitu ya, memutuskan jadi politisi. Nah Bu, tadi kan sempat lobby-lobby ya Bu. Sebenarnya kalau boleh jujur, kan dalam politik ada lobby-lobby juga. Tingkat kesulitannya mudah mana Bu? Melobi orang tua kan tadi kan sebelum hijrah pindah kuadran menjadi politisi gitu ya, kan lobby-lobbynya juga nggak gampang. Kalau Ibu secara pribadi gimana, susah nggak melobinya dengan lobby-lobby politik ya di DPRD gitu kan? Kalau secara tingkat kesulitan barangkali nggak bisa dibandingkan ya. Oh, nggak bisa dibandingkan. Tapi secara resiko yang bisa dibandingkan. Kalau kita lobby dalam politik itu risikonya hanya soal menang atau kalah saja. Dan menang itu biasa, kalah itu biasa. Tapi kalau dengan orang tua itu bukan menang kalah ya. Dengan itu berapa lama tuh Bu? Meyakinkan lumayan lama Bu ya? Dari anak belum lahir sampai anak sudah lahir, itu termasuk lama, sampai kemudian Allah menguatkan dengan caranya sehingga diizinkan ya, restu itu keluar setelah anak lahir. Nah, jadi kalau tadi kata orang tua kan bukan soal menang kalah, karena kalaupun kita berhasil mengelobi orang tua juga hasilnya harus ridhonya. Kalau kemudian lobian kita ditolak juga bagaimana orang tua tetap ridho dengan kita gitu ya. Jadi kita tidak soal menang kalah. Dan alhamdulillah justru ketika kan saya mau resign itu sebetulnya sudah ketika tahun ketiga ya, tahun ketiga di pendidikan di sekolah waktu itu. Nah, karena memang resikonya kan jadi pegawai negeri gitu kan. Iya betul. Nah, tapi ternyata Allah tidak izinkan gitu ya, jadi tidak berhasil gitu. Saya tetap kemudian di tingkat 3, dan di tingkat 3 itu sudah mulai ya meyakinkan orang tua gitu ya, meskipun ya lama gitu ya, belum yakin, dan kemudian Allah izinkan saya menikah ketika kuliah, dan setelah menikah kemudian punya anak, dan ketika punya anak itulah kemudian restu itu justru diberikan bahwa ternyata saya punya anak yang ketika kecil rewel kan, yang hanya maunya sama saya gitu ya, sehingga disitulah orang tua mengatakan sudahlah kalau nggak mau kerja pajak, tapi nanti kalau sudah besar, kalau anaknya sudah besar tetap kerja ya untuk yang kontribusinya jadi membiayai sekolah, membiayai kuliah, tentu pengen anaknya menjadi anak yang bermanfaat. Jadi dia mengatakan nanti kalau anaknya sudah besar kerjalah. Dan saya mengatakan ya. Dan alhamdulillah restu, maka geraknya ke depan menjadi lebih mudah. Maka hari ini kalau apapun yang saya lakukan, saya sering menyertakan niat bahwa semua yang saya lakukan ingin sebagai sebuah kontribusi untuk
amal soleh bagi kedua orang tua, sehingga keputusan orang tua ketika membolehkan atau memberi ridho saya tidak menjadi ASN, mudah-mudahan beliau tetap mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari aktivitas yang saya lakukan hari ini. Itu Bang. Nah, sebelum kita masuk Bu Ismi sebagai seorang ibu ya, apa doa yang Ibu minta waktu itu ketika kan sudah dapat restu? Apakah ada doa khusus yang Ibu minta ke ke Ibu, ke bundanya? Ada nggak doa khusus atau cuma restu begitu saja yang Ibu minta? Jadi kan udah dapat restu, Ibu ada minta doa khusus nggak gitu? Terjun ke kekuatan politisi ya. Ya, minta doa khusus ya, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam mendidik anak, mengarungi rumah tangga, dan ya banyaklah yang kita minta kepada orang tua, karena memang tadi ya, kalau beliau ridho, maka kan urusannya menjadi mudah gitu ya, dan dimudahkan ketika nanti akan bekerja ketika anak-anak sudah besar, kan janjinya kan anak sudah besar mau kerja gitu ya, dimudahkan gitu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke Bu Ismi sebagai seorang ibu ya. Nah Bu, tidak keliru ya pembicaraan sebelumnya, jumlah anak 5 Bu ya? Iya, betul. Oke, jumlah anak alhamdulillah masih saya diberikan ingatan yang kuat. Nah, sebagai kan seorang ibu, bagaimana kemudian ibu yang menjaga stabilitas emosi ya, karena kan kadang-kadang saya punya 4 anak ya, lumayan apalagi sekarang masih kecil-kecil itu kan, bersama istri di rumah ada perilaku yang memang menguji kesabaran ya, padahal kita tahu sabar itu unlimited ya, nggak ada batasnya gitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa share dalam perspektif sekarang sebagai seorang ibu yang 27 tahun mengarungi usia pertinggahan Bu ya. Gimana Bu share-nya supaya nggak emosi gitu ya, karena kan tadi kita udah sepakat doa ibu adalah untuk kesuksesan anak, tapi kalau ibunya emosional kan tentu ada ucapan-ucapan yang mungkin tidak baik bagi anak. Nah mungkin Ibu bisa share pengalaman Bu selama puluhan tahun mendidik anak, kisah-kisah menarik lah gitu Bu, silakan. Jadi memang tema ini tepat untuk kita semua ya, khususnya untuk para ibu yang tentu saja menjadi ibu itu sepanjang masa ya. Maka kan ada istilah bahwa doa ibu itu sepanjang jalan. Jadi selama masih hidup seorang ibu, disitulah lahan ibadahnya masih terus membentang. Tak terkecuali saya tentunya gitu ya, bahwa hari ini kita punya anak 5 itu dengan karakter yang berbeda-beda, yang sejak kecil tentu gitu ya, sejak kecil itu masing-masing punya karakter juga gitu, yang tentu saja dalam pertumbuhannya kita harus mengiringi dengan doa-doa. Dan kalau berbicara tentang kesuksesan anak, sukses itu kan tidak sesaat ya, anak soleh juga tidak sesaat. Jadi mestinya memang kita sebagai ibu punya kesadaran bahwa kesolehan itu tandanya adalah ketika kita sama-sama dengan anak kita masuk surga, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemahaman kita yang integral bahwa pendidikan itu mesti sepanjang hayat gitu ya, termasuk pendidikan dengan doa, karena doa juga adalah salah satu cara mendidik kita. Dan doa kita ini panjang karena kita menginginkan sesuatu yang sangat jauh, yaitu berkumpul di surga Allah, maka tentu stok kesabaran itu yang memang tidak boleh habis. Jadi kalau ketika kecil kenakalannya lain ya. Iya. Tapi kenakal-nakalnya anak kecil itu lucu, masih bisa bikin ketawa. Tapi ketika sudah besar itu lain lagi persoalannya. Maka ketika kecil tuh fungsi kita sebagai ibu selain sebagai pengasuh gitu ya, pengasuh, pendidik, kita juga memberikan harapan-harapan kepada anak dengan doa-doa kita kelak besar menjadi apa. Tapi itu semua juga butuh proses. Ketika sudah dewasa, mungkin belum tentu apa yang kita minta saat anak-anak kecil itu langsung terkabul. Semua by proses ya. Di
Disitulah kesabaran, betul, kesabaran tidak ada batasnya, karena batasnya adalah ketika kita sudah meninggal. Ya. Ketika seorang ibu sudah meninggal, maka disitulah letak kunci kesabarannya. Maka kalaupun anak kecil dengan kenakalannya, kita juga nggak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, karena perkataan seorang ibu adalah doa ya. Nah kan ada ini kan hadis yang ada 3 doa yang tidak akan ditolak ya. Pertama doa orang yang dizalimi, kedua orang yang sedang dalam bepergian, dan ketiga doa seorang orang tua, doa orang tua kepada anaknya. Kalimat yang diulang-ulang itu bisa menjadi doa. Ya, kalimat yang diulang-ulang bisa menjadi doa. Misalnya ketika kita marah dan kemudian mengucapkan kalimat yang tak baik, bisa jadi itu menjadi kenyataan, karena ucapan seorang ibu khususnya itu menjadi ucapan yang sangat manjur ya. Ini misalkan dari kita bisa mengendalikan lisan kita, ya tentu saja kalau lisan kita berasal dari hati kita, kita harus mengendalikan hati kita, bahwa anak-anak tentu punya fase ya, punya fase-fase di mana mereka akan tumbuh sesuai dengan tantangan zamannya. Dan memang terkhusus untuk ibu-ibu sekarang itu tantangannya berbeda ya, apalagi dengan sekolah daring ya, sekolah daring itu tantangannya berbeda. Daring bikin darting, Bu. Daring bikin darting. Iya, butuh kesabaran berlapis-lapis ya. Butuh kesabaran berlapis-lapis, dan salah satu bentuk kesabaran itu adalah doa. Doa yang tidak ada putusnya, doa yang dimulai dengan doa yang terbesar ya, bahwa doa kita kan ingin berkumpul bersama anak-anak kita di surga. Maka ketika kemudian anak kita membuat hati kita mungkin nggak nyaman, kan ada tuh ayatnya ya, wa in ta'fu wa taghfiru wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur. Maka stok maafnya juga harus banyak gitu. Karena kadang-kadang anak menjadi ujian. Maka yang harus dimiliki oleh orang tua adalah stok memaafkan yang banyak, dan memaafkan itu dalam bentuk tadi doa-doa. Maka kalau bisa seorang itu setiap hari mengatakan kepada Allah bahwa ya Allah, aku ridho dengan anakku yang ini. Ya Allah, aku ridho dengan anak. Diucapkan sehingga menjadi catatan ya, catatan bahwa kita sudah ridho dengan anak-anak kita, sehingga apapun masalah yang sedang dihadapi anak kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang sudah dewasa, itu bisa diselesaikan oleh Allah karena keridhaan seorang ibu. Seorang ibu. Nah, jadi ridho itu apapun masalahnya awali dengan ridho orang tua, ridho seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga masalah itu bisa diurai. Dan saya yakin di sepanjang perjalanan hidup seorang anak itu pasti memiliki masalah, gitu kan? Maka kita para orang tua membantu minimal dengan doa-doa kita, gitu ya. Minimal dengan doa-doa kita yang terus sampai kapan pensiunnya? Pensiunnya seorang ibu adalah ketika meninggal. Pensiunnya berdoa adalah ketika meninggal. Jadi sampai selama masih ada nafas di tubuh kita, maka saat itulah kita terus melantunkan doa-doa untuk anak kita. Dan ternyata dari kisah-kisah doa para orang tua tuh kita jumpai ya kisah-kisah anak sukses ya. Contohnya itu Dr. Kamal ya, Dr. Kamal ya. Beliau bercerita bahwa di dalam kesuksesannya ternyata ada ibunya yang setiap saat menggelar sajadah untuk mengiringi setiap langkah-langkahnya. Ketika anaknya ujian, ibunya mendoakan dari atas sajadah. Ketika anaknya menghadapi sesuatu, maka ibunya mendoakannya dari atas sajadah, dan itu luar biasa. Itu kisah-kisah inspiratif yang sangat banyak. Jadi tentu saya sebagai yang hamba Allah yang banyak kekurangan, kalau saya sebagai anak aja banyak kekurangan, tentu anak saya juga banyak kekurangan bagaimana saya. Maka stok maaf itu insya Allah tidak akan habis. Memaafkan anak, kemudian diikuti dengan ridho, dan kemudian diikuti dengan doa yang terus menerus, sehingga kalau hari ini mungkin ada anak saya yang sedang dalam keadaan punya masalah, maka saya berbaik sangat kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari proses itu, bagian dari proses untuk mendidik kita agar kita lebih baik ya dengan doa kita. Oke, Bu. Nah, dari 5 anak nih, Bu, setiap anak kan tentu ada tantangan ya, tantangan beda-beda. Nah, mungkin Ibu bisa ambil 1 atau 2 cerita unik ya, yang mungkin bisa jadi success story lah ya, terkait mungkin
pola asuh dan kemudian kesabaran ibu dan kemudian berkah yang Allah karuniakan dari ikhtiar ibu mengasuh 5 putra dan berapa putra putri, Bu, mungkin bisa diceritakan gimana, Bu, yang unik ya dari 5 anak ini, mana tantangan yang paling menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu dari 5 anak ini? Yang jelas semua anak unik. Unik ya, oke. Semua anak unik dan setiap anak adalah istimewa dan setiap anak ada di hati yang memiliki tempat di hati tersendiri. Ya. Nah, cuman mungkin saya mengambil sampel saja untuk satu anak ya, yang ketika anak kita itu sebenarnya dari sisi perjalanan baik-baik saja, tapi kemudian di masa tertentu dia mengalami ujian, contoh dibully temannya, yang kemudian dia agak-agak mungkin agak drop secara mental gitu karena tidak siap dibully, dan sepanjang itu gitu ya, itu maka yang pertama kan sampai nggak mau sekolah, kemudian menjauh dari pergaulan, kemudian bukan antisosial ke lingkungan di rumah pun juga karena pembulian itu terjadi ketika dia lagi senang-senangnya berteman. Dia lagi senang-senangnya berteman, lagi percaya banget dengan temannya, ternyata dia kena bully gitu ya. Nah, jadi ternyata berubah 180 derajat gitu ya. Dari yang tadinya rajin sekolah jadi nggak mau sekolah, tadinya suka pelajaran ini jadi nggak suka, semua pokoknya dari yang sikapnya tadinya sopan kemudian tidak sopan karena mengalami masa. Awalnya saya hanya terkejut tentang bingung mau ngapain gitu ya, marah pun juga nggak ada gunanya dan dia impulsif, sempat juga dia marah-marah gitu. Nah, tapi kemudian sampai satu titik ketika saya kemudian mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari Allah. Nah, jadi ini ada hadiah dari Allah. Kadang-kadang hadiah itu bungkusnya nggak bagus ya. Kadang-kadang bungkusnya nggak bagus, tapi isinya bagus gitu. Jadi saya berpikir, ini adalah hadiah dari Allah untuk saya. Kenapa dikasihkan ke saya? Kenapa bukan dikasihkan kepada orang lain? Tentu karena ada hadiah yang indah itu hanya khusus untuk saya. Nah, dari situ saya kemudian berpijak, kemudian memperbaiki dari cara yang terdekat yang paling mampu dilakukan, yaitu dengan berdoa, membaca Al-Quran. Dari situ kemudian ada perubahan-perubahan yang terus menerus meskipun itu lama ya, lama. Tapi disitulah dalam lama itulah apakah kita sabar, apakah kita ridho atau tidak dengan takdir Allah. Dan saya mengatakan bahwa itu takdir Allah, hadiah itu kan takdir yang harus diterima gitu ya. Dan alhamdulillah proses itu berjalan. Sekarang pun juga masih dalam proses proses untuk mengembalikan atau mungkin jadi lebih baik ya dengan doa dan ikhtiar. Artinya saya ingin mengatakan bahwa orang yang baik pun gitu ya, orang yang sukses pun bisa jadi dia akan diuji dengan mungkin hal-hal yang dia tidak suka kan. Ujian kan memang nggak suka kan. Iya benar. Yang bisa jadi itu ini kan misalnya saya kan, ibu ini kan terkenal begini ibu kan pendidik, tapi kok dapat ujian seperti itu gitu. Nah, jadi awali dengan baik sangka kepada Allah gitu ya. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ternyata semua yang Allah berikan semua baik. Kenapa nggak diberikan kepada orang? Karena dia baiknya hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Berbaik sangka kepada Allah, kemudian membersihkan diri. Mulai barangkali ini cara Allah untuk membersihkan kita dari mungkin kekaguman kita atau merasa diri kita lebih baik atau mungkin dari bentuk-bentuk kesombongan yang lain atau bahkan mungkin bisa jadi dari syirik-syirik kecil yang kita tidak sadari, mungkin dari ria dan segala macam. Nah, dengan ujian itu ternyata Allah hendak ya memberikan satu pendidikan kepada kita bahwa ini loh hadiah untukmu yang gimana kamu sikapinya. Maka saya mulai membersihkan diri insya Allah gitu ya. Berarti ini sebetulnya adalah cara Allah agar kita tetap berada dalam relnya. Karena kadang-kadang kalau orang yang diuji sukses semua ya dalam masalah karir mungkin sukses, dalam masalah ekonomi mungkin sukses, kemudian dalam masalah anak aman-aman saja gitu ya, bisa jadi orang akan lalai. Tapi ketika saya punya masalah masalah terhadap anak ini, saya kemudian kembalikan, ini
ibunya stres ya. Anaknya yang punya Iya. masalah, ibunya stres kan bahaya. Yang ketiga, saya merasa bahwa saya berhak bahagia apapun caranya, bagaimanapun, bahwa kan kita selalu berdoa tuh, Rabbana Ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. azab Dan benar. berikan aku kebahagiaan dunia, berikan kami kebahagiaan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Nanti berarti kalau mau bahagia di akhirat, di dunia harus bahagia dulu kan? Iya, Nah, benar. orang indikator orang bahagia itu bukan orang yang tidak punya masalah. Bisa Betul. jadi masalah-masalah kita tuh membuat kita bahagia. Karena apa? Ya. Dengan masalah yang kita punya, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Dengan masalah yang kita punya, kita menjadi punya ilmu, gitu ya, punya ilmu baru dalam hal yang mungkin bisa kita berpikir. Maka saya ketika dapat masalah ini, saya mengatakan, oh ini ilmu untuk saya. Dan akan orang tua yang ketika anaknya mendapatkan masalah, orang tuanya nggak siap. Ya, ibu ternyata terutama yang tak siap, akhirnya ibunya yang marah-marah terus, anaknya sudahlah sedang ada masalah kena marah lagi, ibunya tidak bahagia, anaknya tidak bahagia. Nah, jadi saya memilih bahagia dong, ya, dengan masalah keunikan anaknya, saya memilih bahagia. Dan kemudian tentu saja saya tawakal kepada Allah bahwa ikhtiar itu semua kita tempuh, dan yakinlah pada saatnya Allah akan memberikan hasilnya. Kan doa kita panjang tuh sampai mau berkumpul di surga. Berarti kan doanya juga harus panjangkan, ikhtiarnya juga dipanjangkan, dan saya menikmati itu gitu. Ada proses di mana masalah itu berubah jadi lebih ringan gitu ya. Dengan proses mudah-mudahan itu karena doa kita. Dan terus kemudian tetap ya, kita kan punya senjata tuh kan, senjata kita dua. Allah wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Dua itu senjata kita. Sholat, ya, sabar dulu, sabar dengan masalah yang kita hadapi. Karena ibu tadi anak satu aja pasti ada masalahnya, apalagi anak 5 gitu ya. Kadonya 5 nih gitu ya. Tentu ada masalahnya. Makanya sabar, kemudian cara melengkapi sabar itu dengan sholat. Sholat apa saja? Mungkin kita perlu menambah dari yang wajib itu dengan sholat sunnah, dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat gitu ya, sholat istikharah barangkali yang kemudian menguatkan bahwa apa yang kita lakukan itu memang dalam bingkai penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalaupun kita mendidik anak, kemudian anak juga bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapi anak, semuanya dalam bingkai penghambaan kita atau ibadah kita kepada Allah. Dan yang terakhir mungkin dalam proses semua ini, karena masih berjalan terus ya, sebagai orang tua kan kita masih berjalan sebagai berjalan ya, siap. Selalu bersyukur. Nah, itu kuncinya. Selalu bersyukur. Karena kita ini kan hanya dipinjami sama Allah kan. Anak itu adalah pinjaman. Kalau dipinjamin kita nggak syukur, ya rugi gitu ya. Bersyukur atas pertama karunia yang Allah berikan. Kita punya anak loh, alhamdulillah. Ada orang yang saat ini merindukan kehadiran anak, ya kan? Ada yang sudah berikhtiar bertahun-tahun, menikah dari bertahun-tahun belum punya anak, atau berikhtiar mengeluarkan begitu banyak biaya hanya untuk memiliki seorang anak. Nah, kita nih, saya nih dikasih 5 gitu ya, 5 anak itu ya. Kalau artinya kalau dari sisi kekayaan, saya ini kaya sekali loh. Kalau anak tuh dihitung kekayaan, saya kaya karena anak saya 5. Nah, maka itu menjadi jalan buat kita untuk bersyukur. Dan kemudian ketika ada masalah, mensyukuri prosesnya. Karena sering kita berdoa, ini kan doa ibu ya. Sering sebagai ibu kita berdoa, tapi kita tidak sabar dengan doa kita. Ini introspeksi buat saya nih gitu ya. Kadang kita nggak sabar dengan doa-doa yang kita lakukan sendiri. Kita yang berdoa tapi kita nggak sabar. Dan di hadapan Allah kan kita tugasnya berdoa kan. Tugas itu berdoa, tugas mengabulkan adalah tugasnya Allah. Yang sering kita membuat kita tak sabar dalam doa kita adalah kita sering masuk ke bagian Allah punya. Bagian Allah punya. Doa kita, bagian kita tuh cuma minta aja kok, minta dan minta. Bagian kita adalah minta, dan kemudian bagian Allah mengabulkan. Kalau kita memikirkan bagian Allah, kita pusing. Tapi kalau kita memikirkan bagian kita sendiri berdoa, maka benahi aja. Oh, kita sudah berdoa belum terkabul mungkin ya.
Oh mungkin dalam cara berdoanya, dalam adab berdoanya, dalam akhlak berdoanya mungkin masih ada yang kurang. Terus kemudian kenapa belum bisa jadi kita tidak melihat perubahan-perubahan dari doa kita itu. Kan Allah misalnya mengabulkan bisa jadi kan tidak langsung simsalabim kan. Nah, misalnya dari 20 daftar permintaan yang kita punya, mungkin Allah kasih setengah dulu. Jarak 20 dengan setengah itu kan jauh. Kemudian mungkin dikasih 1, masih ada 19 lagi yang belum Allah kabulkan. Nah, jadi syukuri yang sudah Allah kabulkan itu, anakku sudah berubah yang mana? Berubahnya, oh ternyata anakku alhamdulillah sekarang sudah enggak marah-marah lagi. Sudah kalau dipanggil dengar, itu kan bagian dari perubahan menuju yang kita inginkan. Cuman introspeksi juga nih, kadang-kadang kita tidak pandai bersyukur. Pengennya kalau berdoa itu langsung terkabul. Pengennya gitu ya. Pengen kalau berdoa langsung terkabul. Ya tentu saya introspeksi sebagai seorang ibu, karena hak mengabulkan itu Allah, dan Allah tentu paling tahu kapan saatnya doa kita itu dikabulkan secara 100% sesuai dengan karena Allah yang tahu terbaik untuk kita ya kan, dan kadang-kadang yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah ya kan. Bisa jadi yang dikabulkan tuh bukan yang kita mau gitu ya, tapi bisa jadi digeserkan oleh Allah ke yang lebih baik. Makanya berbaik sangka kepada Allah itu wajib bagi orang yang berdoa ya. Betul. Kalau nggak baik sangka macam mana? Kita mungkin mintanya cuma 8, Allah kasih 10 gitu ya. Karena Allah tidak memberikan yang lebih baik. Kalau mintanya 8 dikasih 10 kita mah senang gitu ya. Tapi kalau kita mintanya 8 dikasihnya 5 gitu kan, kadang-kadang tadi kemudian berburuk sangka atau berburuk sangka kepada Allah, padahal dengan 5 itu bisa jadi itu sudah cukup. Dengan mungkin kita mintanya kan kalau ini kan mulu-mulu ya, mintanya yang terbaik, yang jelas, minta yang terbaik, kemudian dikasih yang baik. Tapi yang jelas belajarlah dari komposisi tubuh kita lah ya. Kalau kita membandingkan diri kita, tubuh kita, wajah kita dengan wajah orang lain, atau terlebih lagi wajah artis misalnya, kan kita nggak bersyukur kan. Tapi ternyata apa yang ada di diri kita ini yang terbaik menurut Allah. Nah sama, jadi ada istilah dalam apa ya, ini kita jangan memakai baju orang lain gitu. Jangan mengukur kesuksesan kita, kesuksesan anak kita dengan kesuksesan yang dialami oleh orang lain. Ibaratnya baju gitu ya, kalau kita pakai baju orang lain bisa jadi kedodoran, bisa jadi dia kesempitan, bisa jadi norak gitu kan. Karena dalam doa-doa kita itu kalau kita bandingkan dengan orang lain, kita ya stres. Masa berdoa stres gitu ya, orang berdoa itu minta. Jadi kita memang harus berdoa, kita memang disuruh berdoa, tapi hak mengabulkan itu adalah Allah, dan kuncinya adalah Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Oke Bu. Tak terasa Bu, udah hampir jam 2 Bu. Ini terakhir Bu, pertanyaan untuk Ibu. Saat ini kan kita begitu banyak yang melihat pemberitaan di media cyber yang kemudian diviralkan di media sosial, kan ada seorang anak menuntut orang tuanya gitu kan, ada, dan sebaliknya juga ada juga berita tentang seorang ibu ya rela ya katakanlah menggorok dan lain sebagainya ya. Nah mungkin apakah ada nasihat buat kita nih Bu, yang kemudian bagaimana kemudian sikap menjadi seorang ibu, karena memang di dunia saat ini begitu banyak ya fenomena, utamanya dalam perspektif keibuan atau pengasuhan tadi ya. Ada seorang anak kok tega gitu ya mempidanakan orang ibunya gitu hanya hanya dengan permasalahan materi tertentu ya. Dan ada juga seorang ibu yang kemudian tega ya menelantarkan anaknya. Nah mungkin buat nasihat dari Ibu, kira-kira apa yang bisa diberikan masukan kepada idealnya seorang anak dan seharusnya yang dilakukan oleh seorang ibu agar kemudian kesuksesan anak dan kebahagiaan ibu itu tercapai. Gimana Bu? Barangkali ini bukan nasihat ya. Iya. Mengamati konsep hidup yang tentu saja kita sama-sama berharap Allah akan menjaga kita dan keturunan kita tentunya.
Nah, saya dari sisi orang tua dulu ya. Dari sisi orang tua, tugas kita sebagai orang tua kan memang memenuhi hak anak, ya, memenuhi hak anak. Di antara hak anak adalah hak pengasuhan, ya, hak untuk diasuh, kemudian hak untuk mendapatkan santunan secara materi sampai batas waktu tertentu. Ketika anak kita sudah rusda lah, kata bahasa ininya itu rusda itu memiliki kemampuan atau kematangan. Karena bisa jadi ada anak yang sudah menikah tapi dia belum rusda, belum memiliki kematangan secara mental, belum memiliki kematangan secara finansial, maka sebagai orang tua masih harus membackup sampai anak tersebut memiliki kemampuan. Jadi walaupun dia sudah menikah, bukan berarti lepas dari kewajiban orang tua gitu ya. Karena kan menikah ini pasal lain, kalau menikah untuk menjaga kehormatan, bisa jadi kan anak yang menikah belum punya kemampuan secara ekonomi, maka orang tua tetap mendampingi secara material tentunya gitu. Sekuat kemampuan, ada sekuat kemampuan orang tua. Tapi juga yang terpenting tadi adalah orang tua harus ridho dengan anaknya, ya. Orang tua harus ridho dengan anaknya, apapun kondisinya, dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT. Itu dari sisi orang tua. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kewajiban orang tua kepada anak, dan kalau tadi kekhawatiran itu sebetulnya akan bisa dieliminir ketika anak memang mendapatkan didikan yang baik dari kecil sampai terus dewasa, gitu ya, sampai dewasa mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Nah, jadi dari sisi orang tua usahakan maksimal seperti itu. Dan kemudian dari sisi anak, karena kita adalah anak ya, juga sebagai anak kita juga harus mengetahui kewajiban kita kepada orang tua dan hak orang tua atas kita. Kan terkhusus anak laki-laki terutama ya. Anak laki-laki itu kan milik ibumu kan, milik ibumu. Jadi seorang anak laki-laki adalah milik ibunya, milik loh. Iya. Ya, jadi kalau milik itu berarti anak laki-laki adalah kepunyaan ibunya. Amat sangat tidak pantas kalau kemudian si anak ini kemudian menggugat pemiliknya gitu. Iya, betul. Saya punya 4 anak laki-laki. Iya, itu punya 4 laki-laki. Yang ayahnya nggak punya, itu milik ibunya semua ya. Iya. Tentu karena dia milik ibunya, apapun yang dimiliki anaknya, dia adalah milik ibunya, otomatis milik orang tuanya. Dan itu tidak berlaku sebaliknya. Apa yang dimiliki orang tua bukan milik anaknya. Jadi kalau punyanya anak adalah milik orang tua, dan kalau punyanya orang tua bukan milik anak. Nah, kuncinya mungkin menurut saya ya, masing-masing didekatkan kepada tuntunan agama, sehingga apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita baca tadi kan, seorang tua yang tega gitu kepada anaknya, dan juga ada anak yang tega kepada orang tuanya, kuncinya sebetulnya kepada agama, kembali kepada pemahaman agama, tuntunan Islam dalam mengatur hubungan antara orang tua dan anak. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perkara-perkara seperti itu, terhindar dari masalah-masalah yang itu barangkali ya aib. Kalau dihitung-hitung misalnya anak misalnya menggugat ibunya, namun dia aja asalnya dari perut ibunya, gimana mau menggugat ibunya? Ibu adalah kehidupan ya, ibu adalah kehidupannya itu ada di ibunya gitu. Atau mungkin orang tua yang bisa jadi memiliki tuntutan yang terlalu besar juga untuk anaknya, mungkin juga harus dikembalikan lagi bahwa anaknya adalah anak yang harus dijaga ya, harus dijaga sampai kapan? Sampai seumur hidup kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bu, mengakhiri pembicaraan kita mungkin sebagai closing statement dari Ibu, apa doa yang mungkin Ibu sering minta pada Allah, dan silakan kira-kira ada closing statement yang lain, silakan Ibu tambahin terkait materi atau bab doa Ibu kesuksesan anak ini. Silakan Bu. Kalau doa sebetulnya banyak ya. Iya. Ada yang bahasa terutama yang bahasa Indonesia tuh gitu ya. Tapi doa yang paling penting itu doa yang paling besar lah. Jadi mulai dari doa yang terbesar, yaitu bahwa kita minta sama Allah agar kita dikumpulkan oleh Allah bersama anak-anak kita di surga Allah nanti.
Nah, itu doa yang terbesar. Nah, tentu saja kalau kita ingin berkumpul di surga, tentu kita minta pada Allah agar Allah berkenan memperbaiki kita sebagai orang tua, agar bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh, solihah. Kemudian kita juga minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga layak untuk dikumpulkan oleh Allah di surga. Ada satu doa yang dimuat oleh dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6 ayat ke-15 itu kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa itu menurut saya muatannya sangat sangat padat ya. Yang pertama adalah minta kepada Allah agar kita bersyukur, ya, bersyukur dengan segala nikmat yang sudah Allah curahkan, termasuk bersyukur dengan kehadiran anak-anak kita, nikmat Allah berupa keturunan. Kemudian minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk beramal, ya, untuk beramal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena ternyata amalan yang tertinggi nilainya di sisi Allah itu adalah amalan yang dilakukan karena rasa syukur. Ya, karena rasa syukur kepada Allah itu ternyata menjadi amalan yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kan ada amalan yang karena minta ya, sedang ada permintaan ini. Permintaan. Tapi ternyata amalan yang tertinggi itu adalah amalan yang dilakukan karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syukur nikmat. Kemudian juga di situ ada doa untuk kedua orang tua kita. Karena ternyata keberadaan kita itu kan karena adanya orang tua kita. Jadi jangan pernah lupakan doa-doa kita untuk orang tua kita. Ketika kita ingin memiliki anak yang soleh, salihah, maka senantiasa terus doakan kedua orang tua kita. Karena itu satu garis gitu ya. Jangan pengen punya anak soleh tapi kita tidak mendoakan keselamatan kedua orang tua kita. Terus kemudian minta kepada Allah untuk bisa berbuat amal yang diridhoi oleh Allah, baik kita maupun anak kita. Jadi minta kepada Allah agar kita memiliki amal-amal yang Allah ridho, yang dilakukan juga oleh anak-anak kita yang Allah ridho, sehingga kita dan anak kita sama-sama melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kita minta pada Allah di doa itu ya, kebaikan yang mengalir sampai ke anak cucu. Jadi kita minta kepada Allah kebaikan yang kebaikannya itu bukan hanya kita yang menikmati, tapi bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Artinya kita punya anak cucu yang baik-baik juga gitu ya. Iya, amin, amin. Nah, dan terakhir itu di doa itu juga pernyataan kita bertobat kepada Allah. Jadi untuk bisa meraih itu semuanya, kita disuruh untuk banyak-banyak bertobat, karena sesungguhnya kita ini sebenarnya banyak salahnya daripada benernya gitu. Iya, betul. Betul. Itu kan try dan error kan. Iya, dalam betul. mendidik anak kita banyak try dan error. Ternyata errornya lebih banyak daripada benernya gitu. Iya, iya. Kita disuruh banyak minta ampun kepada Allah atas semua yang kita lakukan selama ini. Barangkali kadang kita mendidik anak itu merasa berjasa, padahal kita ini hanya sebagai sarana dari Allah untuk kemudian hadirnya anak kita, sarana dari Allah yang menyebabkan anak kita dapat rezeki, sarana dari Allah yang membuat anak kita menjadi anak soleh. Semua hanya sarana, bukan kita. Semuanya adalah karena Allah. Jadi kita harus banyak-banyak bertobat. Barangkali selama ini kita masih banyak sikap yang salah, mungkin masih banyak anggapan yang salah. Kadang-kadang kita merasa berjasa kepada anak-anak kita, padahal bukan karena kita anak-anak kita baik, bukan karena kita anak-anak kita tumbuh, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Tetap dalam penyerahan diri kita kepada Allah selamanya, sehingga mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim, anak kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Mungkin itu ini mungkin kontemplasi untuk diri saya ya. Jadi agak baper sedikit gitu ya. Tugas kita sebagai ibu memang sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Makasih ya Bang. Oke, terima kasih Bu Ismi dan terima kasih teman-teman. Silakan ya teman-teman yang kebetulan nonton ya atau mungkin menunda untuk menonton, silakan like, share dan mungkin silakan kasih jejak di kolom komentar, mana tahu ada berbagi pengalaman juga dalam topik doa ibu dan kesuksesan anak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Ismiati yang sudah membersamai kami untuk bincang santuy dalam topik doa ibu kesuksesan anak. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan kesabaran, dikuatkan dalam mengasuh
anak ya, yang mudah-mudahan semua kita ya bisa berkeluarga di dunia dan berkumpul di surga firdausnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, pamit Bu. Sahabat Raja Dahroni channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Niatma semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat.